Tapi apa sih Li di dalam dirinya Atta yang membuat kamu yakin oke, kalau pacaran pinter, ganteng, kaya ya udahlah ya. Tapi when it comes to marriage kan it takes more than that. Ya. Apalagi Loli bilang aku pengennya menikah kalau bisa sekali aja gitu. Apa di diri Atta yang kamu bener-bener bikin kamu fall for this guy dan lu kayaknya akan siap one day kalau Tuhan kasih jodoh, memang kamu pengen jadi istrinya dia. Satu, What do you learn the most about your parents? Mimi, kamu, Pipi, karena kan at the end of the day semua menjadi keluarga besar gitu. And Bunda gitu, Om gitu. Apa sih yang Loli belajar melihat bahwa kamu tuh punya keluarga yang besar. Kamu ngelihatnya kacamata seperti apalagi Loli sekarang udah mau menikah juga rencananya. Pasti kan Loli harus belajar dari previous lessons mereka gitu. aku tuh selalu berdoa gitu, semoga berdoa sama Allah tuh pokoknya aku minta ya Allah semoga kalau aku udah nikah pokoknya gimana caranya aku tuh nggak mau itu tuh terjadi di keluarga aku gitu loh. Oh, do you mean Maksudnya kayak divorcing and everything? bukan, maksudnya iya karena aku selalu bilang gitu ya aku kalau misalnya nikah ya aku cuma mau satu orang, maksudnya ya udah satu aja dan ya pokoknya kalau emang gue mau nikah sama lu ya udah kita berdua aja gitu, ngerti kan maksudnya ya udah lo sama gue gitu. Kenapa? Apa karena Loli ngerasa pada saat dulu terjadi perpisahan itu Loli ngerasa nggak enak gitu loh? Hai guys, hai Komedo, komunitas bela diri kagak. Nah sekarang aku udah berganti, masker selalu harus dipakai. Tapi kalau misalnya syuting, aku pakai face shield. Nah kali ini aku udah ada di Bluegrass ya. Nggak tahu dong, aku janjian sama seorang artis yang ini benar-benar hubungannya sama salah seorang YouTuber nggak kaleng-kaleng, fenomenal banget. Banyak banget segudang pertanyaan yang pengen gue tanyain ke si artis perempuan. Siapakah dia? Tunggu ya, kita masuk dulu. Let's go. Komedo, komunitas Melani Ricardo. Gitu. Harus gitu, Loli. Kita ketemu bersama dengan ini artis nggak kaleng-kaleng ya, Say. Salah satu pasangan yang sedang fenomenal, banyak sekali prestasinya. Ada sensasinya nggak? Minim sensasi, lebih prestasi. Yes, oke. Aurel Hermansyah. Atau mungkin sebentar lagi akan berganti nama jadi Aurel Halilintar. Ya Allah. Amin dong kalau yang baik itu diaminin dong. Amin. Tapi amin jangan ngarep dong. Ih kan salah lagi kan gue. 1, 2, 3 jawab semuanya. Loli Aurel Hermansyah. Apa sih rasanya menjadi seorang Aurel Hermansyah? Gue tuh berasa tua sebenarnya nge-vlog sama kamu ya sayang. Karena dari lo kecil gue ngeliat lo hidup di ruko, lo berpindah akhirnya ke rumah yang seperti istana itu ya kan, putih pilar-pilar itu. Maksudnya I saw all the things about your family and your journey. Dan sekarang lo udah segede gini, duduk sebelah gue, artinya kan gue tua dong. Aku nggak bilang Kamel ini tua. Senior. Ya, Sama aja sebenarnya sih ya kan. Bukan ke tua, lebih ke temennya bunda aja gitu loh kan. Sepuh, Bo. Tapi apa rasanya dan almost your whole life tuh selalu menjadi bagian dari media. Semua terekspos dengan media. Was it good? Sebenarnya ada enaknya, ada nggak enaknya. Iya, enaknya dulu. Enaknya mungkin orang mungkin jadi lebih baik tahu. Satu, kedua kalau kita bikin apa pasti orang Aurel udah lebih gampang. Cuman gak enaknya itu dia kalau misalnya kita ngeluarin sesuatu bisa entah jadi kayak cuman ini mah karena orang tuanya gitu. Jadi apa ya, bukan nggak dilihat sepelein gitu loh, kayak semacam itu. Terus mungkin kalau dulu bisa pergi kemana-mana, bisa makan, maksudnya bisa bebas gitu. Sekarang kan orang jadi lebih banyak perhatiin. Sampai kadang jadinya kita kalau mau ngapa-ngapain tuh jadi ada takutnya, jadi kayak ada remnya. Yang tadinya tuh aku kalau ngapa-ngapain yaudah suka aku ngapain aja gitu. Which is good thing dong, artinya lo punya self control yang lebih lagi karena lo seorang anak artis yang dikenal oleh banyak masyarakat gitu. Ya sebenarnya enaknya aja ada remnya, cuman ya jadinya kadang kita kalau ngapa-ngapain tuh jadi salah terus, begini salah, berbuat gini salah, padahal menurut kita yang kita lakuin kayaknya sama aja deh, kayak
maksudku kan kita juga manusia biasa sama aja gitu. Okay. Do you think that as a celebrity's daughter, you have to work harder to prove that yourself bisa, you can do something even better than your parents gitu? Lo ngerasa lo harus kerja 2 kali lipat nggak sih? Itu sebenarnya apa ya? Kayak ada challenge-nya. Kayak kalau misalnya kalau aku misalnya kayak kemarin, alhamdulillah banget pas ngeluarin single, itu bisa diterima baik dan kemarin kita lihat juga bisa trending nomor 1. Itu buat aku tuh satu apa ya? Tadinya tuh aku sempat udah down banget ya nggak mau. Kenapa aku nggak mau nyanyi? Karena menurut aku apa yang aku buat tuh kayaknya it's never enough gitu. Iya. Dan kayaknya aku sempat pernah mikir kayak passion aku bukan di nyanyi deh. Oh ya? Iya. Tapi kan sampai separah itu karena saking ya dari misalnya ada juga netizen, aku tuh tipe yang suka baca netizen sih, jeleknya itu. Jadi lo tuh suka baca. Iya, tapi balas komen nggak? Ribut nggak sama mereka? Enggak. Jangan ya. Bukan, maksudnya dulu suka baca, sekarang udah enggak. Dari situ kan sakit hati dong. Nah, cuman jadinya sekarang apa yang aku buat tuh harus kayak gue harus bikin apa nih yang supaya orang tuh jangan sampai kayak orang ini tuh karena anaknya ini. Jadi ya emang harus bener 2 kali lipat. Jadi harus lipat effort. Gimana ya? Karena juga suka takut orang. Nah, ya kayak gitu. Jadi ada justru sebetulnya bebannya menjadi putri dari seorang diva terkenal dan sekarang keluarga Asiks yang semuanya menjadi sorotan. Itu ada bebannya sebenarnya lo lihat. Ada. Jadi lo cerita mengenai enaknya. Nggak enaknya selain lo harus kerja double effort, apalagi nggak enaknya? Hidup kan lo salah potong rambut aja, salah warnain rambut aja semua dikomenin netizen, bener Jangan kan itu, aku pakai kutex, aku pakai pakai baju aja udah dikomenin mulu. Jadi pas aku pokoknya yang paling gak enaknya itu kalau menurutku yang paling gak enaknya kalau aku bikin something tuh pasti orang kayak ini mah karena orang tuanya aja. Aku sempat pernah cerita juga, maksudnya cerita dari aku kecil kayak maksudnya aku juga pernah tinggal di ruko terus sempat yang kalau puasa tuh buka puasa sama sahur tuh makannya cuma mie instan yang kayak sebenarnya ada banyak cerita yang gak enak, maksudnya yang orang tuh nggak tahu gitu loh. Cuman alhamdulillah sekarang diberi kebahagiaan yang double-nya banget, double gitu. Jadi menurut aku ya mungkin yang dulu-dulu ada nggak enaknya sekarang udah terbayarkan dengan yang sekarang ini gitu. Ada 2 hal yang sebetulnya lo dan Loli dan keluarga tuh mematahkan gitu ya, terutama kamu sama Azriel gitu. Kalau dulu orang selalu bilang kalau the parents divorce, takutnya anaknya tuh mohon maaf ya, biasanya takutnya anak-anak broken home tuh jadi narkoba, jadi nakal, jadi nggak keurus gitu, jadi rebel gitu, kayak berontak pada dunia. Tapi kan happens to be you and your brother turn out to be very successful dan sopan sama orang tua. Itu yang aku bilang sama Bunda juga, karena belum ketemu sama Mimi sih. Kalau Bunda kan lebih sering ketemu ya. Sama Bunda juga bilang, wow, itu menurut aku sih that's amazing gitu. Karena sampai sekarang aja sampai kita udah berapa ya, 9 tahun atau 10 tahun ini bareng-bareng tuh sampai sekarang Bunda tuh pasti akan selalu kayak ngomong di depan orang maupun nggak lagi nggak ada orang, mereka selalu bilang bersyukur banget ada Aurel Jiel yang mereka tuh nggak kalau kata Bunda tuh misalnya kayak nggak nyusahin orang tua, nggak pernah maksudnya ya alhamdulillah banget bisa begini gitu loh, karena emang sebenarnya kalau yang tadi Kamelani bilang kalau ada orang tua yang divorce, ada yang jadi nakal atau jadi gitu. Not all, tapi banyak yang kayak gitu kan. Benar. Itu sebenarnya dari pergaulan. Cuman kalau aku sendiri mungkin dulu ada masa nakal tapi masih di batas wajar. Tapi itu sebelum sampai ketemu Bunda juga masih ada nakal-nakal sih. Ya layaknya anak remaja. Iya, anak remaja. Cuman alhamdulillah cuman berapa tahun ya, terus ketemu Bunda yang Bunda tuh dari A sampai Z tuh ngurusin yang semuanya gitu. Jadi dari situ aku kayak wow, jadi aku tuh kayak ada yang ada yang kontrol. Nah itu tuh bener-bener ngaruh banget. Jadi kayak sekarang aku bisa jadi kayak gini. Kok aku tuh kadang-kadang amazed loh ngeliat kamu tuh kok bisa segitu dekatnya sama ibu sambung kamu gitu. Karena kalau dulu sebelum ada Ashanti, ya mungkin sih ada juga yang lain. Tapi kan Ashanti merupakan sosok yang well known, yang orang melihat dan keluarga kamu. Dulu orang kalau honestly ya, Loli, zaman dulu gua kecil, kalau kita dengar orang tua kita cerai, and then ayo syukur loh ada ibu tiri.
di otak tuh takut banget. Kayak galak gitu Kayak ya. galak, nggak akan bisa get along sama anak-anak, hanya bisa mungkin mengasihi dan get along sama papanya aja. Tapi pada saat kamu dan bunda bisa menyatu, itu menurut aku sih bisa mematahkan stigma masyarakat bahwa ibu sambung sama anak sambung pun bisa seperti ibu dan anak yang seharusnya gitu. Iya. Nah kalau misalnya bisa deket banget sama bunda karena gini, dari awal kenal sampai sekarang, maksudnya gini loh, kan ada orang yang mencoba mendekatkan diri kayak ngambil hatinya tuh trying too hard ya. Nah kalau bunda tuh tipikalnya nggak gitu sama sekali, ya udah ngalir aja. Bunda tuh bukannya orangnya kayak lempeng jutek gitu ya? Iya, nah emang kan? Jutek sih kayak ya udah begini aja gitu. Nah dari pas aku ketemu bunda tuh kayak ini beda banget dari yang lain. Terus kayak bunda tuh sama aku sama Jill tuh kayak ya udah ngeblend aja, nggak ada yang kayak berusaha kayak ngedeketin yang ngerti kan yang kayak fake gitu, nggak ada sama sekali. Jadi kita juga kayak seneng. Terus aku ngelihat bunda tuh sama Pipi juga ya udah ya nggak yang gimana ya, kan kadang kalau orang yang kayak gitu kan kelihatan ya yang tulus. Kamu ngelihat bunda tuh sincere gitu. Tulus banget. Jadi aku kayak oke, ya udah, makanya sampai sekarang bisa sampai kayak gini karena sampai sekarang pun ya maksudnya gini loh, bunda marah ya marah, ada marahnya, ada ya kadang namanya kita ada berantem kecil ya kayak gitu, ya wajar gitu, ya akan ya begitu, bukan yang kayak tiba-tiba karena gak enak terus nggak mau marah gitu. Enggak, bunda ya bener-bener kayak gak suka marah ya udah kayak gitu. Tapi jadi kan apa adanya. Seharusnya real relationship between mom and kids kan memang harus begitu ya. Harus ada marahnya, harus ada bete-betenya. Betul. Karena kalau semuanya manis berarti tante jatuhnya, bukan mama ya kan. Oh, tante baik. Dia kan maksudnya orang lain kan. Tapi kan di luar itu kan orang selalu melihatnya kalian berdua itu kompak banget gitu. Tapi kalau di dalamnya sendiri, berapa lama rekor kamu pernah marah atau bete sama bunda dan gak ngobrol sama bunda? Yang orang gak pernah tahu. Gak pernah nyampe sehari, gak nyampe setengah hari kali. Wow. Iya. Oh ya? Jadi kalian kalau misalnya bete-betean gitu, kesel-keselan, langsung juga, kan kadang-kadang kita susah untuk langsung ngomongin gitu loh. Kadang bunda, soalnya aku sama bunda tuh tipikalnya sama. Jadi kalau misalnya abis marah gitu, kita berdua tuh kayak ya udah kayak ngeblend lagi aja gitu. Oke. Most of the times biasanya bunda duluan yang kujuk-kujuk ke Loli atau Loli yang kujuk-kujuk deketin bunda? Sama-sama aja nggak pernah. Ya? Iya, kayak misalnya kayak tiba-tiba udah lagi bete terus tiba-tiba kayaknya kayak ngobrol lagi aja, kayak nanti kalau udah ngobrol kayak aku bilang, "Bun, maaf ya." Iya ya udah, nanti peluk kayak gitu. Jadi kayak terus aku sama bunda tuh karena mungkin makanya kan aku bilang aku pengen nikah muda karena aku pengen kayak aku mau bunda gitu. Justru kayak pengen nikah muda. Oh, wow. Kayak temen, aku tuh mau bunda bener-bener kayak temen, kayak bener-bener semua tuh apapun aku cerita. Bunda tuh jadi tahu semua tentang aku. Was there a time pada saat bunda akhirnya punya Arsy and Arsya, dan kamu ngerasa kayaknya there's distance gitu, terus kamu ngerasa gitu, ada perasaan kayak gitu nggak? Enggak, karena bunda tuh maksudnya kalau sama anak-anak tuh sama semuanya sampai ini kan aku udah umur 22 dan udah mulai ya udah gede lah ya. Dulu kita tidurnya masih kita tidurnya masih berempat loh, masih ada Arsya aja tuh kita masih tidur satu kamar gitu. Maksudnya jadi sama semuanya ya bunda tuh nggak pernah ada yang kayak gimana tuh nggak ada, ya tetap semua jas. Kalau marah ya marah sama ya udah marah ya udah marah. Jadi sama Arsy, sama Arsya, sama Jiel, sama kamu kalau marah ya marah semuanya sama. Iya sama, nggak pernah ada yang kayak spesial ya ini, enggak. Jadi semuanya sama. Oke. What do you learn the most about your parents? Mimi, kamu, Pipi, karena kan at the end of the day semua menjadi keluarga besar gitu, and bunda gitu, om gitu. Apa sih yang Loli belajar melihat bahwa kamu tuh punya keluarga yang besar? Kamu ngelihatnya kacamata seperti apalagi Loli sekarang udah mau menikah juga rencananya. Pasti kan Loli harus belajar dari previous lessons mereka gitu. Apa? Enggak, pokoknya aku tuh simple aja. Pokoknya kalau hal yang baik-baik pasti aku ambil. Kalau yang tidak baiknya pasti nggak akan aku ambil. Dan menurutku pelajaran dari keluarga aku, dari hidup tuh banyak banget gitu. Makanya banyak banget juga orang yang bilang kayak, ya ampun Aurel tuh kayak hidupnya roller coaster karena kan bisa kayak naik jadi itu semua tuh buat aku pelajarannya banyak banget gitu. Jadi aku tuh selalu berdoa gitu, semoga berdoa sama Allah tuh pokoknya aku minta ya Allah semoga kalau aku udah nikah pokoknya gimana caranya aku tuh nggak mau
itu tuh terjadi di keluarga aku gitu loh. Oh, do you mean Maksudnya divorcing kayak and everything? bukan, maksudnya iya, karena aku selalu bilang gitu ya, aku kalau misalnya nikah ya aku cuma mau satu orang, maksudnya ya udah satu aja, dan kalau dan aku tipikalnya orangnya setia, dan maksudnya kayak aku selalu bilang gitu sama pasangan aku ya, aku setia, dan kayak ya pokoknya kalau emang gue mau nikah sama lu ya udah kita berdua aja gitu, ngerti kan maksudnya ya udah lo sama gue gitu. Kenapa? Apa karena Loli ngerasa pada saat dulu terjadi perpisahan itu Loli ngerasa nggak enak gitu loh? Iya, bukan, maksudnya kayak apa ya, kayak pasti kan kayak ada berita-berita kan semua orang pada tahu. Kena impactnya semua. Nah pasti. iya, jadi aku tuh nggak mau kayak gitu loh. Jadi aku mau ya udah kita berdua aja deh, jangan sampai ada orang lain gitu. So itu yang aku selalu selalu aku inget dan selalu aku omongin gitu sama pasangan aku. Pokoknya aduh, kan kadang-kadang nggak tahu ya, kayak aku denger nih Loli dari teman-teman gitu, kadang-kadang ada anak-anak yang lahir dari keluarga yang mungkin ayah ibunya berpisah, mereka tuh kayak make a promise to themselves, oke, karena gue kecilnya ngerasain seperti ini, I promise to my kids mereka tidak akan merasakan seperti apa yang aku rasakan. Ada pemikiran seperti itu. Kalau Loli juga yang mungkin has it cross your mind juga nggak sih? Kalau aku punya anak nanti? Kalau kamu punya anak, kamu mungkin nggak pengen, mungkin anak kamu terimpact dengan apapun keputusan dari kedua orang tuanya, ada nggak seperti itu? Adalah pasti. Cuman ya pokoknya ya apa ya, selagi aku bisa, selagi aku masih sanggup tuh pasti akan aku jalanin gitu. Karena aku apa ya, tipikal orangnya gimana ya udahlah gitu. Lu tuh orangnya kayak apa sih Loli sebenarnya? lempeng.com. Iya. Lempeng.com. Kalau sama pasangan juga begitu? Nggak, bukan gitu, maksudnya kayak ya udahlah gitu. Aku tadinya awalnya tuh aku orangnya ribet banget, kayak bener-bener apa-apa tuh dipikirin kayak aduh dia lagi overthinking gitu. Parah banget. Cuman semakin kesini tuh aku udah yang kayak ya udahlah, percaya aja deh, karena kalau nggak tuh capek loh. Kita jadi stres sendiri, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerja, nggak fokus, jadinya ngepikirin dia ngapain ya, aduh dia sama siapa ya, aduh gimana ya nanti, kayak capek gitu, kayak lama-lama gue bisa gila nih kayaknya. Jadi dari situ kayak sekarang aku udah yang kayak, tapi you look a lot calmer loh sekarang. Apa karena usia udah bertambah juga ya? Lebih tenang, lebih dewasa gitu. Soalnya, apa karena pengaruh Ata juga sekarang sebagai pasangan lu bisa nenangin lu atau enggak juga? Emang soalnya dia kan, pokoknya aku semenjak semenjak itu aku belajar banyak banget. Dari siapa, sorry? Dari awal dari muda. Aku sama Ata sampai sekarang itu dia ngajarin aku banyak hal. Apa misalnya? Selain ngajarin nge-vlog ya dan nambah subscribers. Enggak, bener. Yang lain apa, personal life? Enggak, soalnya gini loh, dia tuh selalu ngajarin. Gini, aku tuh kan dari dulu anaknya bukan males ya, apa ya, kalau kerja tuh kayak easy going lu? Iya, enggak, kalau kerja tuh kayak yaudah ntar aja gitu. Ntar aja deh. Enggak yang gue tuh harus ambisi. Enggak sama sekali. Aku tuh anaknya santuy banget. Ata kayaknya yang kebalikan lu nggak sih, Bo? Iya kan? Dia tuh orangnya yang kayak satu hari lu harus menghasilkan. Dari situ aku dari yang tadinya cuman kayak lemes, tidur di rumah, nonton, makan, sekarang tuh jadi yang kayak semangat. Harus gini. Dan dia tuh ngasih aku tuh bukan sekali dua kali, hampir setiap hari. Jadi kalau misalnya kayak tadi misalnya dia nanya hari ini kamu ngapain gitu, hari ini ada apa gitu, dia nanya, aku bilang aku mau ada, oh ya bagus, Jadi dari situ aku belajar banyak, karena kan kalau aku nggak dapet pasangan yang bisa ngebimbing aku begitu kan pasti aku sampai sekarang masih kayak tidur, nyantai. Nggak, even misalnya bunda sama pipi ngasih tahu, orang tua ngasih tahu ke anak tuh pasti kayak ya udah iya. Cuman kalau ketika pasangan tuh pasti kayak lebih beda kayak lebih aku akan dengerin, ayo aku kerja gitu. Kalau pacar yang ngasih tahu beda ya. Kalau main berusaha juga kalau bunda ayo Kak mandi. Iya ntar kalau Ata ayo mau mandi sekarang, oke aku mandi, langsung kayak gitu. Jadi lo yang bikin lo tuh nurut dan sampai saat ini maksudnya memilih Ata sebagai pasangan terlepas dari dia, he is one of the great YouTuber right now. Tapi kan itu akan, it comes and goes. Nanti juga akan tergantikan, ya dong. Tapi I mean there must be something inside Ata yang kamu lihat yang mungkin subscribersnya nggak lihat gitu. Gini, dulu awal aku kenal. Tapi apa sih Li di dalam dirinya Ata yang membuat kamu yakin kalau pacaran pinter, ganteng, kaya ya udahlah ya. Tapi when it comes to marriage kan it takes more than that. Apalagi Loli bilang aku pengennya menikah kalau bisa sekali aja gitu. Apa di diri Ata yang kamu bener-bener bikin kamu fall for this guy dan lu kayaknya akan siap one day kalau Tuhan kasih jodoh, memang kamu pengen jadi istrinya dia? Satu, nah cuman pas aku udah kenal kayaknya ini orang nggak begini, ini tuh
ini kayaknya ada yang salah nih, kayaknya ada yang